Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syedul Hasan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena alam. Inilah 5 fenomena alam yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Sebelum menyimak video lebih lanjut, jangan lupa sukai, komen, berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan fenomena-fenomena alam yang terjadi dan tertulis di dalam Al-Quran. Kerusakan yang terjadi di bumi, baik daratan maupun lautan, terjadi bukan tanpa sebab, melainkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ada beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi dan tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pertemuan 2 air laut yang tidak menyatu. Pernahkah kalian mengetahui hal ini? Rupanya di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada 2 laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 22 yang artinya, Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Yang kedua, api di dasar laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 6 yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Yang ketiga, garis edar tata surya. Tata surya adalah bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijaki adalah salah satu planet yang ada dalam tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Yang keempat, sungai di dasar laut. Ini memang fenomena yang aneh, tetapi fenomena ini pula sudah terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan Dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.
Yang kelima, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum mengenal adanya teori terbentuk air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan lebih dulu soal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48 sampai dengan 49, yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan awan membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Ternyata banyak fenomena-fenomena alam yang bahkan jarang kita ketahui rupanya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Demikian sekilas fenomena alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.